Hingga tahun 2019, luas perkebunan sawit di Indonesia telah mencapai 16,4 juta hektar. Dari yang sebelumnya hanya seluas 295 hektar pada tahun 1980. Pesatnya perkembangan luasan perkebunan kelapa sawit tak lepas dari peranan perkebunan sawit rakyat. Dan hal itu menjadikan Indonesia produsen sawit terbesar di dunia. Sejak 1980, perkebunan sawit didominasi oleh perkebunan besar negara. Namun, sejak dimulainya kemitraan antara petani dan perusahaan dalam bentuk perkebunan inti rakyat atau PIR, perkebunan sawit terus berkembang. Proporsi luas PIR terus bertambah hanya sebesar 2,1% dari total perkebunan sawit nasional atau 6.175 hektar pada tahun 1980. Sekarang sudah mencapai 40,6% dari total atau sebesar 5,8 juta hektar pada tahun 2018. Luasnya menempati posisi kedua setelah perkebunan besar swasta. Berkembangnya perkebunan sawit rakyat ini turut membantu meningkatkan perekonomian masyarakat setempat serta mengurangi pengangguran di daerah sekitarnya, dan bahkan dapat meningkatkan taraf hidup petani kelapa sawit. Taraf kehidupan petani kelapa sawit. Dari hasil sawit yang mereka dapatkan, untuk sekarang ini petani kelapa sawit cukup sejahtera dan dapat memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Misalnya adalah salah satu petani di Desa Sinasi, Kecamatan Silokehan, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, yang hidup atau sumber utama penghasilan mereka adalah hasil kelapa sawit itu. Sejarahnya kita dulu beli lahan di tahun 2000-an. Jadi waktu itu hanya kebun karet, baru kita replanting lah kebun karet itu. Kita tanamlah sawit. Sekarang sudah berbuahlah sawit itu. Arealnya itu lebih kurang 4 hektar. Jadi dulu areal itu kita beli anggaran 120 juta. Dengan kondisi tanahnya kemiringan lebih kurang 30 derajat. Jadi berjumlahlah sawit kita ini anggaran 600 pokok. Budidayanya kita memakai bibit dan pilangkat waktu itu. Sekitar 600 pokok ditanam. Itu perawatannya 2 kali 1 tahun lah pemupukannya. Pupuk yang kita butuhkan dolomit, urea, HCl, dan TSP. Dan pembabatannya sekali 4 bulan rotasi babatnya. Baru rotasi panennya di sini rata-rata 2 kali 1 minggu. Jadi sebulan itu 2 kali. Hasil produksi kita tidak menentu karena ini musim trek. Kalau di waktu panen raya kita itu bisa mencapai 80 tandan. Komedilnya rata-rata 20 kilo. Jadi kalau pada masa trek ini paling kita kerapatan buah kita itu 1:10. Sekarang mau sampai 1:12. Jadi kira-kira 50 tandan ke 60 tandan kali 20 kilo, berarti anggaran
1 ton 200 ke 1,5 ton lah saat ini per 2 minggu. Kalau di kampung ini kita jual ke agen lapangan namanya. Jadi kalau saat ini buah dikira harganya 1080, kalau minggu yang lewat hanya sekitar 1020. Nah, baru kita jual kepada saudara Sondang Sipayung. Baru Bapak Sondang Sipayung lah yang membawa ke pabrik, yaitu ke PT Bos di daerah Silokahean, Kabupaten. Karena tanaman sawit lebih murah pengurusannya dibandingkan kebun karet, dan kebetulan di sini suhunya kondisinya cocok juga tanaman sawit. Kalau karet kita cukup rumit mengerjakannya, harus kita potong tiap hari. Kalau ini enggak, sekali 2 minggu aja kita pasca panennya. Kalau dipikir-pikir lebih untung lah bertanam sawit daripada karet kalau di kampung ini. Ya kalau waktu bertanam karet dulu agak susah, membutuhkan kebutuhan keluarga. Kalau saat ini setelah bertanam sawit ini lebih memadai dan lebih menguntungkan. Kalau hanya kebutuhan anak-anak untuk sekolah masih bisa kita kita perjuangkan melalui tanaman sawit. Kalau pemerintah, terlebih Bapak Penghulu Nagori Sinasi, sangat mendukung untuk tanaman sawit di kampung ini. Saya bilang begitu, ya jalan saya pun sudah disemenisasi terhadap saya, jadi pengangkutan produksi pun lebih murah. Nah, kalau pemerintah betul-betul, pemerintah daerah sini betul-betul memperhatikan petani sawit di kampungnya, yaitu Desa Sinasi, Kecamatan Silokahean, Kabupaten. Ada sih bertanaman palawija sama berternak ikan, karena di sini sumber air banyak. Nah, dan palawija pun cukup mendukung sebenarnya, hanya pasar utama menuju kota tebing tinggi dan Delok Masiol agak susah. Nah, tinggal itulah kendala di kampung ini. Supaya usaha-usaha kecil lebih meningkat, tolong diperhatikan jalan. Kalau petani sawit bisa dikatakan makmur, tapi tergantung arealnya. Kalau hanya 1 hektar ya bagaimana bisa makmur. Kalau seperti saya ada 4 hektar, saya akui ya cukup-cukup lah
bisa dikatakan sederhanalah kehidupan kita di kampung ini dengan mempunyai areal seluas 4 hektar. Nah, jadi kepada saudara-saudara, kalau punya areal di atas 4 hektar tanamlah sawit. Nah, keuntungan akan menjanjikan.